Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Marcella dengan NIM 230914171796. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan alat ukur yaitu water pass. Untuk apa saja yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian water pass, fungsi water pass, bagian-bagian dan fungsinya, serta pengukuran water pass. Pengertian water pass sendiri adalah alat ukur penyebab datar dengan teropong dengan dilengkapi nivo dan sumbu mekanis tegak sehingga teropong dapat berputar ke arah horizontal. Alat ini tergolong alat penyipat datar kaki 3 atau tripod level karena alat ini digunakan harus dipasang di atas kaki 3 atau statis. Pengukuran water pass ini sangat penting gunanya untuk mendapatkan data ukur keperluan pemetaan, perencanaan, maupun untuk pekerjaan pelaksanaan prinsip kerja alat ukur water pass yaitu garis bidik ke semua arah harus mendatar sehingga membentuk bidang datar atau horizontal di mana titik-titik pada bidang tersebut akan menunjukkan ketinggian yang sama. Untuk fungsinya sendiri, water pass memiliki dua fungsi, yaitu satu, memperoleh pandangan mendatar atau mendapat garis bidikan yang sama tinggi, sehingga titik-titik yang tepat garis atau bidikan atau bidik memiliki ketinggian yang sama. Yang kedua, dengan pandangan mendatar ini dan diketahui jarak garis bidik yang didapat dinyatakan sebagai ketinggian garis bidik terhadap titik-titik tertentu. Maka akan diketahui atau ditentukan dari titik-titik tersebut. Lalu ada bagian dari water pass. Bagian dari water pass sendiri yaitu ada yang pertama, penggerak halus diafragma, berfungsi untuk memperjelas benang silang mendatar tegak lurus sumbu I. Yang kedua, ada visor, berfungsi untuk membantu mengarahkan teropong ke arah yang dituju. Yang ketiga, ada pengarah lensa, yaitu memperjelas bayangan objek yang dituju. Lalu ada nivo, berfungsi membuat sumbu vertikal. Yang kelima ada clamp, penggerak horizontal, berfungsi untuk menggerakkan teropong ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan posisi sudut secara halus sesuai yang diinginkan. Lalu ada yang keenam, plat dasar berfungsi sebagai dudukan water pass. Ada skrup pengatur datar berfungsi untuk mengatur instrumen agar vertikal dengan cara memutarnya naik turun. Lalu ada lensa objektif berfungsi menangkap bayangan objek dan ada lensa okuler berfungsi untuk tempat melihat bayangan objek. Lalu ada pengukuran, di mana sebelum melakukan pengukuran kita harus membutuhkan alat-alat dalam pengukuran tersebut, yaitu ada water pass sendiri, lalu ada relmeter yang digunakan untuk mengukur jarak langsung pada pengukuran penyebab datar. Yang ketiga ada statif. Statif ini digunakan untuk menempatkan pesawat ukur. Yang keempat ada rambu ukur sebagai objek oleh pesawat untuk mendapatkan data-data bacaan benang. Ada payung yang kelima untuk melindungi pesawat ukur dari sinar matahari langsung maupun terpaan hujan. Dan yang terakhir ada alat tulis untuk mencatat hasil data yang ada di lapangan. Selanjutnya ada pengukuran memanjang. Pengukuran pemanjang ini dapat dilakukan dengan langkah yang pertama, menentukan titik awal pengukuran serta titik tetap yang digunakan. Yang kedua, memberikan tanda pada titik awal tersebut dengan menggunakan paku atau cat sebagai titik P1. Yang ketiga, menentukan titik A yang berjarak 25 meter di depan titik P1 dan titik P2 yang berjarak 25 meter di depan titik A dan seterusnya. Lalu mendirikan tripod tepat di atas titik P dan meletakkan alat ukur water pass di alat tripod tersebut. Yang selanjutnya ada memasang unting-unting dan mengusahakan agar unting-unting tersebut tepat menunjuk ke titik P1. Lalu mengatur skrup pengungkit agar gelembung nivo terletak di tengah-tengah tabung. Setelah nivo dalam keadaan seimbang, bak diletakkan di titik BM, kemudian ditembak dari titik P1 tersebut. Kemudian benang horizontal dibaca oleh pengamat dan hasilnya dicatat oleh pencatat secara teliti. Lalu setelah titik BM diukur, water pass dipindahkan ke titik A, kemudian titik P1 dan P2 ditembak atau diukur. Setelah itu alat dipindahkan ke titik B untuk penembakan atau pengukuran ke titik P2 dan P3 dan seterusnya.
hingga pengukuran selesai dan mencatat hasil-hasilnya. Lalu ada pengukuran melintang. Yang pertama, pesawat didirikan tepat di atas P1 yang telah ditandai dengan cat. Setelah unting-unting menunjukkan tepat ke titik P1, skru pengungkit diatur sedemikian rupa sehingga gelembung nivo tetap di tengah-tengah. Menunjukkan titik-titik yang akan digunakan ketinggiannya, lalu mengukur jarak titik-titik tersebut dari pesawat. Menyipat titik-titik yang telah ditentukan tersebut serta titik PM, sementara pemegang rambu membutuhkan posisi rambu ukur atau bak supaya tegak betul. Setelah rambu bak ukur vertikal, benang horizontal dibaca oleh pengamat dan hasilnya dicetak oleh pencetak secara teliti. Dan semuanya hampir sama dengan pengukuran melintang. Dan ini merupakan metode atau langkah-langkah dari pengukuran waterpass. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.